Saat ini kita berada di bingkai acara COVID, komunitas virtual dakwah. Ya, komunitas virtual dakwah kali ini memberikan suguhan yang menarik buat ustadz-ustadzah yang ada di rumah yang saat ini lagi banyak daring beserta para santrinya yang mungkin karena di era pandemi ini selalu belajar mengajar dilaksanakan di rumah. Nah, apa kira-kira topik menarik yang akan kita angkat di kesempatan siang hari ini? Jangan kemana-mana, tetap berada di COVID Komunitas Virtual Dakwah. Sudah saya sampaikan tadi bahwa COVID saat ini akan menampilkan sesuatu yang new begitu ya, sesuatu yang baru. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada satu narasumber kita yang luar biasa di samping saya. Ini dia Ustadz Rofiq Sarjana Agama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini Ustadz Rofiq ini pemirsa adalah salah satu pengajar dari seni kaligrafi yang ada di kota Surabaya. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi yang sedikit unik, bahwa bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita mengenal dan bisa melukis seni kaligrafi, yang salah satu seni unggulan, cara melukis, cara menuliskan hot-hot yang ada di dalam Al-Quran. Baik, Ustaz Rafiq, ada beberapa yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Kira-kira di Indonesia atau barangkali di mancanegara dan dimanapun, itu aliran seni kaligrafi itu ada berapa macam ya? Pada dasarnya ada 7 macam, tapi memang ilmu memang berkembang. Yang paling dikenal, misalkan hampir setiap hari baca Quran. Secara umum di Al-Quran itu teksnya, tulisannya menggunakan kod nasfi atau nasah. Begitu, berarti menulis seperti redaksi begitu ya? Jadi koyok hampir seluruh di dunia kitab sucinya, waktunya, tulisan teksnya gimana? Naskah. Nasfi ya, kita itu sudah satu ya, nasfi. Kemudian selanjutnya? Di samping itu ada yang terkenal juga, diantaranya kalau model gerak cepat, bagaimana Ustadz mengajari supaya cepat menggunakan tulisan bentuk rik atau riki. Pendek-pendek itu ya. Nah, supaya cepat. Ustadznya kan kadang mendekati cepat menggunakan kata-kata supaya menutupi waktu menggunakan rik atau riki. Di antaranya juga ada yang diwani. Diwani itu kan kesan lenturnya itu cukup diminati karena kesan seninya amat sangat kuat sekali ini, yang namanya diwani tadi. Diwani ada lanjutannya, ada diwani jali. Jadi seperti ada fase-fase gitu ya. Jadi itu pada berkembang, dilanjutkan kode-kode sama-sama sebutan diwani, tapi ada tambahan jali ya. Ada yang sulus, bentuknya namanya pot atau bentuk sulus. Yang cirinya biasanya di masjid-masjid yang kayak akbar ya. Oh iya betul, yang ada di tiang-tiang itu ya, di atap-atapnya, biliknya itu. Yang di kelilingnya masjid Kelilingnya Al-Akbar, ya? keliling itu, Iya. tulisannya kesan tumpuk-tumpuk, naik-naik temannya. Ciri-cirinya secara umum memang itu. Ya, ciri mendasar untuk membedakan diwani ialah ada senggotannya, ekorannya keluar ke kanan, itu sulus, kalau ke dalam diwani lawannya. Berkembang lagi ya jadinya. Ya, dan memang banyak tulisan macam-macam yang memang banyak. Itu ada yang namanya Farisi. Terus ada yang seperti peta-peta itu aliran apa? Yang kesan kotak-kotak. Iya, betul Pak. Kaku ya. Betul. Jadi sepertinya membuatnya itu harus ada pakai alat bantu, alat ukur garis, ya kan, pakai garis betul. karena Ya. model siku-siku. Betul.
otomatis kaidahnya semacam kalau kita kenal bahasa Indonesia ada Latin huruf tegak, alok, supaya satu baris yang cara huruf gedrek dan macam itu kan memang nek Latin ya Latin, untuk Latin dicampur ada huruf model. Soalnya biasanya kan kita terjebak dengan keindahan. Ada hiasan gitu kan, ada hiasan, ada keindahan. Tetapi terkadang etika tata cara penulisan itu menjadi terabaikan begitu ya, kurang harokat barangkali atau seninya juga tidak pakem begitu. Nah, kalau bicara soal wilayah lomba, ini kebanyakan saya tidak menyalahkan anaknya, murid atau yang didelegasikan atau pesertanya. Saya yakin gurunya tidak akan jauh dari wilayah itu. Begitu ya. Nah, gurunya kurang paham. Yang kalau kita mati ya, itu justru yang menarik ditonjolkan dari seni warnanya saja, pewarnaannya. Gurunya rata-rata untuk background tulisan Arab itu masih sangat lemah. Sehingga kalau bicara soal lomba kan sudah terbuka, orang melihat kan, bagus, dijamin menang. Kalau posisi komposisi warna mungkin iya, tapi belum tentu teks tulisannya standar kaidah yang sudah diatur. Itu yang harus disiplin dan bisa dipelajari lebih dulu begitu ya? Ya, jadi semestinya ya kita tidak sombong-sombongan. Kaitannya sebaiknya Pak Guru atau Bu Guru itu harus juga banyak belajar, karena kita kadang-kadang juga tidak sinkron apa yang diinginkan Pak Guru atau Bu Guru belum tentu sesuai dengan kaidah yang diinginkan anak. Bisa saja anak lebih pinter karena anaknya mungkin diajari ayahnya atau pamannya. Jadi knowledge-nya menjadi berbeda. Jadi background pesantren kadang-kadang kan betul. ada yang punya kelebihan, sehingga guru juga harus mengakui bahwa ada kelemahannya. Baik, pemirsa, itu tadi ada sedikit prolog dari Pak Rafiq untuk bisa mengenal bagaimana kita bisa menuliskan seni kaligrafi secara baik dan benar. Baik, jangan kemana-mana, tetap di COVID Komunitas Virtual Dakwah. Baik Pak Rafiq, kita tadi sudah bincang-bincang tentang kaligrafi, dan pemirsa ada masih bersama kami di acara COVID Komunitas Virtual Dakwah dengan Pak Rafiq, sarjana agama, yang akan memberikan tutorial kepada kita semuanya bagaimana cara melukis kaligrafi yang baik dan benar. Baik Pak Rafiq, kali ini kita akan menuliskan apa ini? Pak Rafiq akan memberikan contoh tulisan aliran apa? Saya kira yang paling mendasar yang dikenal anak atau siapa saja umat Islam mesti kenal namanya tulisan yang di dalam Al-Quran, ialah naskih itu. Lalu kita kenalkan yang dibantu dalam artian bacaan sama, supaya untuk membanding sih model gimana yang naskih itu dan mana yang dibantu. Nah, berarti kita akan bersiap, pemirsa semua yang ada di rumah. Anda bisa siapkan kertas manila yang seukuran ini, atau mungkin bisa lebih kecil, bisa juga lebih besar, nggak apa-apa. Kita akan ikuti bagaimana Ustadz Rafiq, sarjana agama, akan memandu kita semuanya melukis kaligrafi dengan aliran diwani. Begitu ya Ustadz ya? Monggo Ustadz, kita akan mulai saat ini. Ya, ini dia tutorialnya. Kira ini kan suasana Idul Adha. Ya betul, beberapa hari lagi ya.
Ini yang nafi, yang model yang ada di dalam Al-Quran. Tapi itu juga harus diperhatikan, terutama jadi anaknya. Gurunya kadang-kadang kejebak posisi kurang teliti, terutama yang perutnya K. Perutnya K kita kadang-kadang bingung antara miliknya Hamzah AIU alif dengan yang perutnya K. Contoh begini. Jadi Pak Guru atau Bu Guru kadang-kadang menulis Hamzah di dalam perut K. Yo agak mirip agak, tapi saya kira tetap berbeda jauh. Fales modelnya. Ini yang model Hamzah, ini yang miliknya perut K. Nah banyak kejebak guru itu jatahnya ini untuk Hamzah, Ina atau Ina Momo. Biasa kan alifnya dikasih penugasan. Kalau kasroh berarti Hamzah di bawah. Kalau A fathah maksudnya Hamzah di atas. Intinya perutnya kaf dengan Hamzah AIU itu berbeda, tidak sama. Ini yang kadang-kadang Pak Gurunya, Bu Gurunya juga kurang teliti. Nah ini kan bentuk naskhi yang model di Quran. Coba kita rubah dengan yang model Diwani. Yang posisinya tadi itu yang atas bentuknya naskhi, kalau yang bawah itu namanya Diwani. Secara umum perbedaannya ialah untuk lentur-lenturan ekor-ekorannya ini. Ini kan sederhana sekali ekornya. Nah, ini bisa lari-lari ya, lari-lari ke sebelah sana, nyebrang-nyebrang dikit tidak ada masalah. Nah, jadi lentur. Di samping itu tadi kita bicara jenggot-jenggotan ekor-ekorannya. Nah, kalau ini modelnya begini ya, tidak terlalu besar, model pemanisannya ini loh, pemanis di lam. Kalau ini di ujungnya tidak dikasih pemanis begini, model ke dalam. Ada nyebut jenggot-jenggotan ekor-ekorannya. Nah kalau sulus lawannya memang sulus kalau ditarik keluar sana. Kalau Diwani itu di dalam daerah kiri. Kalau kanan itu namanya sulus. Cirinya yang menonjol di situ perbedaannya. Semacam begini, ada ekorannya. Ke dalam, ke posisi sini ya. Baik pemirsa, luar biasa. Ini sudah muncul yang atas adalah aliran naskhi ya. Kemudian yang kedua ini adalah aliran Diwani. Baik, Pak Rafiq yang ingin coba Ica tanyakan, ini kan ada ekornya nih. Nah ini apakah ada kaidahnya? Artinya dia harus sepanjang berapa senti misalkan, atau dia harus sependek berapa senti? Ya seni itu ada kaitannya dengan main perasaan. Kita pantasnya ini lihat sikonya. Berarti kalau misalkan ini dilengkung lagi begitu masih bisa? Masih bisa, nanti itu bisa berkembang dengan kontemporernya, itu bisa. Begitu, berarti sudah ke aliran yang lain lagi. Bisa lebih luasan. Tidak apa-apa, tapi tetap yang namanya kita ingin apa saja. Istilah bikin variasi dengan kreasi kita. Yang ciri pertama
Yang penting jangan lompat pagar dalam arti kaidah. Kurang apa? Kalau kaidah itu gambarnya tidak ada. Contoh ini kan giginya satu. Iya. Nanti muncul gigi satu. Tetap begitu ya. Tidak boleh dikurangi atau dilebih. Tidak nanti boleh. Bisa lain terjemah. Bisa saja macam ini ya. Namanya ilmu kan berkembang. Ekor ini. Oke, bisa di zoom dulu. Iya. Begini. Ekor ini satu di luar kan? Bisa saja di dalam. Ini kosong tapi nanti pecungu lekoran ini di dalam sini itu boleh. Oh gak umum, memang gak patek umum. Ilmu berkembang itu memang gak umum. Wajar. Estetika itu kan berjalan terus ya Pak Rafiq ya. Nanti kita kenalkan juga ada titik 4 digabung kayak ketupat. Oke. Nah itu kan itu ya, namanya ada estetika perkembangan lagi ya. Iya, Oke, luar biasa. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap kita ada di COVID Komunitas Virtual Dakwah. Sesaat lagi kami akan kembali bersama Anda. Kira-kira variasinya akan digambarkan seperti apa kira-kira? Untuk dunia anak, saya kira sederhana, itu model awan-awanan. Oh begitu, ya. Biar manis gitu. Kayak bingkai barangkali ya, seperti bingkai. Ada variasi lah. Tetapi yang perlu dipahami, kalau bikin variasi, carilah yang paling menonjol. Contoh ini yang paling menonjol ke atas. Jangan dari yang bawah, yang tidak ada. Jangan awal dari menjorok ke sini, nanti ngobrol atas ini. Benar. Nanti bisa salah paham nanti Pak ya. Iya. Baik. Supaya tidak sampai ketubur teman yang lain. Maka dari atas. Kita zoom dulu. Iya. Atasannya dulu, baru ke bawah. Begar. Ojo koyok jajan sosis ya, nanti kesannya kurang, nampak variasi keindahannya kurang. Dicari yang agak tinggi dulu. Semakin ke bawah semakin melebar. Kalau ini bukan papan, mau di lantai ini diputar. Kita kerjakan dari atas. Kalau ini kan tidak bisa diputar-putar. Terpaksa kita bikin seakan-akan saja. Ini biarkan saja, tidak apa-apa nanti. Yang menonjol kita dulu. Nah, ini dalam rangka supaya Arabnya tidak sampai ketubruk. Tinggal tarik. Kalau atas dulu ya, apa teruskan dulu. Tinggal tariknya dari jauh ke tempat kita kan di sini badannya, jauh ke daerah badan. Larinya, jangan begini. Nanti karena datangan kita, loh ini sampai mana? Nah itu bisa terhalang. Ujung dan pangkalnya di mana begitu? Jadi supaya apa? Apa kita tarik ke daerah badan? Karena tidak terhalang. Tangan kita kan aman loh, tidak sampai ketutupan. Kalau begini kan ini sampai mana? Itu bisa nggak kelihatan, mata ini terbatas, maka tinggal narik saja. Ini apa udah nyampe? Ditambah saja, nggak usah panik lah. Corona saja nggak boleh panik. Masa kita pikir karena terlalu panik, nggak usah, santai saja. Nggak nyampe Pak, ditambahi, nggak masalah. Jadi dari tempat jauh menuju ke daerah badan. Upayakan lengkung, jangan malah trepes begini ya. Lengkungnya supaya kesannya lebih. Nanti kurang karena nambahin tidak ada masalah.
tidak hanya yang ditonjolkan adalah diwalinya, tapi juga pembatas bingkai ya. Jadi bingkainya ini mengikuti dari tonjolan goresannya begitu Pak Rafiq ya, agar dia memiliki nilai seni yang luar biasa. Ya, ini dia karya Pak Rafiq, lukisan seni kaligrafi yang beraliran diwali. Ya, pemirsa, saat ini Pak Rafiq sudah menyediakan satu lukisan dengan ukuran minimalis yang sudah jadi, begitu ya. Ini Pak Rafiq akan coba mengarahkan kepada seluruh santri, kepada ustadz-ustadzah yang nantinya akan bisa disampaikan kepada santrinya, bagaimanakah cara mewarnai yang bagus untuk bisa membuat seni kaligrafi itu ada ruh tersendiri, begitu Pak Rafiq ya. Nah, bagaimana goresan-goresannya, bagaimana cara memilih warnanya sehingga itu bisa muncul dan memang betul-betul indah untuk dilihat. Baik Pak Rafiq, bagaimana nih kira-kira caranya untuk bisa memberikan sentuhan warna di seni kaligrafinya? Ikuti saja gelombang-gelombang koyo awan ini lah, seperti awan ini. Cari warna yang tua. Nah, cara warna tua, ikuti gelombangnya. Nah, yang perlu diingatkan anak-anak, kadang-kadang bikin kreasi yang kurang bagus, agak mematikan langkah. Anak itu sudah dikasih model gelombang awan-awan itu untuk alat bantunya. Yang namanya anak, ada yang memang kita ngajari campur orek PAUD, TK, SD, sehingga wawasannya ya macam-macam. Akhirnya ini dikasih lingkaran. Akhirnya jadi apa? Jadi peyek. Ya, jadi koyok peyek. Akhirnya tidak membentuk. Akhirnya bentuk koyok peyek tadi itu ya. Koyok kucur ya. Itu dihindari lah menurut saya. Ikuti gelombang ini. Warna tua dulu umpama ungu, yang paling tuwek. Bila perlu hitam titik gak masalah. Ikuti gerakan gelombang tadi. Jangan nyamping ya. Jangan nyamping. Kalau nyamping cepat, tapi jelek-jeleknya apa? Mesti kelewatan, ada putih-putihnya. Tidak penuh. Ya cepat, malu-malu makan pentol. Bukan masalah itu. Ini kan kaitannya seni supaya bagus. Gerakannya maju mundur. Maju mundur, terus sampai ketemu awal tadi. Awalnya tadi berangkatnya ketemu lingkaran. Setelah itu adiknya dalam arti yang lebih muda dibanding yang tua tadi itu tubruk, yang atas ditubruk. Mengapa harus ditubruk? Supaya ada kombinasi warna kombinasinya. Ketika tua ditubruk muda nanti terjadi reaksi, ada perubahan warna. Meskipun berapa persen mesti ada gelombang beda. Itu terus tubruk, muter sampai ketemu pangkal lagi. Ganti yang lebih muda, tubruk atasnya terus. Kalau tidak ditubrukkan, kecenderungannya kelihatan putih, artinya masih ada celah, tidak sampai ke tubruk atas. Di samping tubruk atas fungsinya untuk supaya tidak ada yang kelewatan kertas, supaya tidak kelihatan putih. Otomatis posisinya itu ialah penuh, warna itu maksimal. Kalau gaya nyamping, gak ditubrukkan atasnya, itu kecenderungan mesti kelewatan, mesti ada bintik-bintik putih, itu tidak maksimal hasilnya. Segera begitu seterusnya, nanti terakhir bisa warna terakhir bisa kuning, bahwa itu mengelabui ilmu kombinasi warna. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata luas sekali pemahaman kita semua akhirnya tentang bagaimanakah cara melukis kaligrafi dengan aliran diwali ya Pak Rafiq ya. Kemudian bagaimana kita cara mewarnai secara baik dan benar. Dan nampaknya ini bisa ustadz-ustadzah sekalian praktekkan di seluruh santri-santrinya yang ada di Taman Pendidikan Al-Quran dan juga siswa-siswa yang ada di sekolah untuk memanfaatkan daring ini begitu ya, untuk bisa memberikan contoh tutorial ini kepada seluruhnya untuk bisa melukis kaligrafi yang baik dan benar. Baik, terima kasih Ustaz Rafiq atas kehadirannya di Studio 1
Musola Rahmat. Dan bagi ustadz-ustadzah sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah terlambat mengikuti tayangan kami, jangan khawatir, akan ada di channel YouTube Musola Rahmat. Alamatnya berada di sini. Ya, pertanyaan Anda bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun juga bisa request di YouTube Musola Rahmat. Kira-kira begitu. Dan insya Allah kita akan jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Sampai jumpa di COVID yang akan datang. Assalamualaikum.